Jadi kasta tidak ada. Tidak ada ya? Kasta itu adalah propaganda Inggris Pada waktu untuk penjajahan. melakukan Pemecah belahan. sehingga India satu sama lain terjadi konflik horizontal. Iya. Dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum kaum terpelajar Iya. agar hidup dari kelompok-kelompok lainnya. Maka dilakukan pembatasan. Kelompok ini nggak boleh belajar kitab suci. Kelompok ini nggak boleh sekolah. Saya pada kesempatan ini minta kepada semua orang, khususnya umat Hindu, yang menonton video kita, bincang-bincang kita ini untuk mengetahui bahwa Anda tidak punya hak untuk merendahkan, apalagi mengklasifikasi si A jadi ini, si B jadi ini. Karena Anda di dalam watak, karakter, perilaku belum tentu seperti yang Anda pikirkan. Iya. Iya kan? Iya, betul. Konsep menjadi Brahmana ini satu aja. Apakah dia bisa melakukan Trikaya Parisuddha? Sobat Panangian, kali ini saya mengundang kembali untuk yang ketiga kali, namun mungkin akan ada 4 video ya setelah interview ini. Kenapa saya undang beliau ini? Dia adalah seorang, kalau saya katakan pakar tentang perilaku, terutama perilaku-perilaku pemimpin, ya leader, negarawan ya. Nah, di dalam video yang sebelumnya ada respon dari viewers mengatakan bahwa tolong Bang dia analisa tentang Hindu yang menganggap, terutama negara India ya, yang menganggap di sana ada kasta. Itu yang sudah tersebar sampai di Indonesia juga. Seakan-akan ada pengkelasan masyarakat yang didesain oleh, nanti kita dengar apa yang mendesain itu. Nah, itulah sebabnya saya mengundang sobat saya, Dr. Kobalen, PhD. Selamat datang, Dr. Kobalen ya. Terima kasih loh atas undangan kita. Anda sangat sibuk ke sana ke sini terus. Saya lihat di TV udah ada, di TV lagi ada. Aduh, untunglah kita bisa di hari libur ini ya. Luar biasa. Nah, begini, dari video yang kita sudah tayangkan ada 3, sekarang diproses lagi 1 jadi 4. Nah, dia bertanya kepada saya, apakah ini mungkin karena pernah Anda cerita dalam suatu show dengan Jaya Suprana mungkin ya. Dia ingin bagaimana sih, apakah benar di India itu ada kasta, ada pengkelasan masyarakat, kira-kira gitu. Nah, itulah sebabnya saya sangat senang dengan keadaan hari ini ya. Nah, itu aja pertanyaan awal. Apakah benar di masyarakat India itu ada pengkelasan yang disebut kasta? Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Kita bertemu lagi. Ini Ini sebenarnya topiknya agak khusus. Karena biasa orang yang ingin tahu tentang kasta adalah masyarakat, kelompok masyarakat Hindu. Ini yang membuat saya menyiapkan waktu hari ini karena program saya tadi pagi jam 5 ke Kalimantan nggak jadi. Sehingga saya langsung tadi malam jam 11 chat saya chat abang. Kasta yang menjadi sebuah budaya yang mengakar di banyak tempat dan di India. Setiap orang mengangkat kata kasta, pemikiran orang semuanya lari ke India. Betul, setuju, 100%. Bahkan image atau produk itu, atau makanan yang bernama kasta ini bergulir di kalangan Hindu dimanapun dia ada. Tapi perlu disadari bahwa di dalam Hindu, di dalam kitab Hindu, kitab suci agama Hindu, mau itu tafsir, mau itu 4 kitab sucinya yang disebut Caturveda, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, ada Purana, ya. Ada banyak sastra-sastra Hindu, tidak satu pun di dalamnya menuliskan tentang kasta. Kasta ini adalah bukan produk India. Kasta
Kalau produk India itu gampang mencarinya. Kalau produk Hindu itu gampang asal-usulnya. Pasti dia berasal dari bahasa Sanskerta. Ya. Kasta bahasa Latin. Oh, caste, Caste. caste, ya. Mengklasifikasi manusia Iya, iya, iya. yang dilakukan di Portugis. Oh, asalnya justru dari Portugis. Iya. Sementara dalam Hindu ada kasta. Ada tapi bukan kasta. Disebut warna. Warnam. Warnem. Ya, jadi dia VRN asal katanya. Ya. Waren gitu ya. Warn. Waren. Ketiganya huruf mati artinya memilih atau choose. Oh, Kapan kasta ini muncul di India? ya. Yaitu saat kejatuhan kerajaan Mughal. Di India bangkitnya pengaruh jajahan Inggris. Oh, kolonial. kolonial. Jadi ini Tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa coba? saya lupa tahunnya. Saya lupa tahunnya tapi di antara kedua peristiwa itu. Oh. Jatuhnya Mughal. Kalau kita lihat di sini bahwa kenapa Inggris mengadopsi Ya. dan menggunakan senjata Inggris pertama sekali untuk menguasai India. Ya. Bukan senjata api, Oh, tapi budaya. kasta ini. Oh. Dia mengklasifikasikan, Masyarakat. melakukan propaganda, Ya. melakukan pengelompokan, menginterfeit dengan politik adu domba. Oh, jadi dia memakai sistem yang ada yang berasal dari Portugis sebenarnya ya. Iya. Ya kan, mereka kan sama-sama negara barat lah gitu ya. Iya. Jadi dia insight-nya dari sana dipakainya ketika dia menjajah India Yes. dengan tujuan untuk memecah belah. Iya. Wah, luar biasa. Padahal kalau abang tahu bahwa di dalam konsep Hindu, di dalam Yajurveda itu ada satu kata yang mengatakan bahwa Wasu Dewa Kutumbakam. Wasudewa Artinya, Kutumbakam. ya, kita semua ini bersaudara. Oh. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini, manusia itu bersaudara. Jadi tidak mungkin Ada perbedaan, pengkelasan. pengklasifikasian. Nah, ada yang lucu di sini. Ya. Apa yang dilakukan oleh Inggris bahwa dia mengklasifikasikan mereka dengan membagi 4 kelompok, Ya. yaitu disebut catur kasta, Catur kan 4 ya? Oke, oke ya. Oke. Apa itu? Coba. yaitu Brahmana. Brahmana. Nah, Brahmana ini bukan benda, Bang. Oh, iya. Brahmana ini adalah pekerjaan, karakter, Profesi. profesi. Oh. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, ketika profesinya adalah agamawan Oh. atau orang yang memberi pencerahan kepada lain, Masyarakat. guru, Ya, guru. masyarakat, Ya. ya, guru kepada masyarakat, Ya. agamawan, Agamawan, rohaniawan, rohaniawan. bahasa Sanskertanya Ya. adalah Brahmana. Brahmana itu bukan sebuah produk, Iya, tapi penyebutan. penyebutan. Iya. terhadap masyarakat tertentu. Sebuah sifat karakter Profesi. profesi. Jika dia adalah seorang yang karakter dirinya, profesinya keamanan, Ya. Oh, tentara. mengamankan negara, Tentara. Polisi. apapun itu. Tapi konsepnya mengamankan kampung, Ya. cuma bermodalkan kain sarung dan sebuah toyak, Ya. dia satria. Oh, dengan Bahasa sendirinya, ya. Sanskertanya satria itu adalah pengaman. Oh. Ya. Pengaman. Hanya mereka yang kelasnya lebih tinggi kepada negara, selalu satria itu ucapannya adalah sumpah. Ya. Jadi punya karakter yang disebut satya wacana. Oh. Satya itu sumpah, wacana itu ucapan. Ucapan-ucapan mereka. Mereka jarang bicara, sedikit Ya. bicara. Kalau berucap pasti. Gitu. Nah, pelaku pedagang Ya. yang hasil taninya dijual, nelayan yang habis nangkap ikan ke pasar, Ya. yang mengembangkan pertanian, bisnis dan Pengusaha, sebagainya. ya. Bahasa Sanskertanya waisa. Jadi bukan pengkelasan itu namanya. Itu adalah pekerjaannya. Pengkategorian itu. Iya. Profesi. Abang hari ini waisya.
Iya, iya. Abang bisnismen, punya real estate, bisnisnya Iya, ini. iya, iya, iya. Abang Waisa. Iya, iya. Nah orang yang malas kerja, Nah, entar dulu. Kalau Kobalen apa di situ? nanti saya bilang, saya nanti keempat-empatnya. Oh ya, oke, oke. Ya, nomor 3 udah ya. Iya. Waisa ya, saya ya. Waisa. Brahmana, Satria, Waisa. Iya. Terus, terus. Ada yang keempat itu namanya Sudra. Sudra. Sudra itu artinya orang yang bekerja tidak pakai modal uang, hanya mengandalkan otot dan tenaga. Jasa misalnya. Jasa, tapi jasa dalam arti pekerja kasar, buruh, Oh. buruh pabrik. Oh. Tapi bukan berarti ini rendah. Apa yang dilakukan oleh Inggris adalah dia menganggap direndahkan derajat orang ini. Bahkan orang Sudra, orang Waisa, orang Satria nggak boleh membaca kitab suci. Dikondisikan seperti itu. Luar biasa ya. Bahkan para orang-orang intelek yang membaca kitab suci itu di depan tuh dijaga oleh para satria supaya orang lain nggak masuk. Ini adalah sebuah strategi Inggris untuk Memecah melakukan belah. klasifikasi, Ya. mecah belah, Masyarakat. dan melakukan pembodohan. Iya, dengan sendirinya. Itu yang menyebabkan India kitab sucinya tidak menyebar secara merata. Oh, Perlu saya kasih tahu sebuah ironis di Republik kita, Bang. Di Republik ini orang Hindunya 95% di rumahnya tidak ada Weda. Oh. Boleh siapapun yang Berarti terbawa dari terbawa kultur karakter itu. Kultur itu terbawa. Iya, padahal negara menyediakan. Ada oknum-oknum kaum Brahmana saat itu mengkondisikan ini demi kepentingannya. Iya, Apa yang terjadi? Mau bikin apa aja harus ke sana. Mau bikin upacara rumah baru, harus izin. upacara menanam di sawah, apa aja dikategorikan berpusat ke sana. Brahmana. Apa yang terjadi? Para Brahmana hidup dari uang Sudra, dari uang orang Waisya, dari uang para Satria. ini kan berarti sebuah hal yang menentang cita-cita, prinsip Tuhan menciptakan manusia. Manusia sama, ya. Ada lagi satu bang yang paling dahsyat, yang disebut Candala. Ini banyak orang nggak tahu. Candala ini sama dengan disebut dengan Dalit dalam bahasa Inggris. Dalit itu adalah kaum yang tersingkirkan. Kalau dalam Candala dan Dalit ini saya pribadi setuju. Karena karakternya adalah pemabuk, Oh. tunasusila, Iya, iya, iya. mau bergembira di atas penderitaan orang lain, Iya. merampok, Iya. ya, berzina, istri orang adalah istrinya. Karakter-karakter ini sehingga dia dianggap golongan yang Terpinggirkan. terpinggirkan. Outlier. Outlier. Ya, outcast, Outcast. disebut candala. 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 Kalau ini saya setuju. Karena perilaku soalnya. Perilaku. Iya, iya. Perilaku. Kalau yang ini nggak setuju karena Nggak setuju. ini pengkelasan. Iya. Dan yang paling perlu dirubah oleh kaum-kaum ini adalah bahwa kasta itu bukan warisan. Jadi nggak bisa bapaknya Brahmana, anaknya yang maling jadi Brahmana. Apa yang terjadi di India dan di Indonesia, itu bapaknya orang suci. Memang dikenal, disegani, suci dalam 3 hal. Pikiran, perkataan, perbuatan. Iya. Tapi ketika anaknya Tidak ngikutin. tentara, anaknya nggak layak memakai istilah Brahmana. Oh. Ketika anaknya pengusaha, anaknya nggak bisa langsung menyebut saya Brahmana. Mau dibilang Brahmana Waisa atau Waisa Brahmana? Ya, nggak bisa, nggak bisa. Campur-campur jadinya. Contohnya abang. Ya. Abang ketika hari Jumat, Ya. itu diminta tiba-tiba untuk memberikan ceramah di masjid. Pada saat itu, you are Brahmins. Anda seorang Brahmana karena sedang memberikan wejangan-wejangan suci, membuka pikiran orang, memberikan pengetahuan. Saya ini sekarang Brahmana karena wejangan ini. Ya. Tapi habis keluar dari sini nggak tahu saya jadi apa. Menurut Inggris. Menurut Inggris. Nah setelah itu, Iya, iya. Jadi nggak realistis itu. Iya. Iya, iya. setelah ceramah dan sebagainya, abang pulang ke rumah, tiba-tiba kampung abang mendapat serangan, abang diminta untuk menjadi pemimpin, menjaga keamanan komplek abang. Jadi satria. You are satria.
Iya kan? Ya, betul, Hari betul, berikutnya betul. abang memimpin rapat, merencanakan, mengumpulkan orang bagaimana bangun real estate. Iya. Di Waisa. Waisa. Iya kan bang? Iya, iya. Real estate-nya rugi karena COVID, anjlok, Iya, iya. frustasi. Iya, iya. Akhirnya abang dibantu teman abang, bekerja apa adanya, hanya mengandalkan tenaga dan sebagainya. Abang sudra. Tiba-tiba saya stres, minum tuak di sana. Mabuk, Menjadi sudra. berantem. Sudra jadinya. Bukan, malah abang yang kelima. Oh, kalimat candala. Candala. Aduh. Karena itu kalau di India Iya, tuh orang iya, udah iya. satu orang udah disebut namanya candala. Itu adalah penghinaan yang tidak bisa Wah, dilupakan. iya, iya. Seperti sebuah dosa yang dibawa mati. Waduh. Pertanyaan saya, apakah seorang intelek yang berpendidikan tinggi, memiliki jabatan tinggi, berdasi, bermobil mewah, jika dia memeras orang lain, jika dia mengancam orang lain dengan jabatannya, jika dia mengambil atau meminta jatah-jatah uang yang berlebihan, kasta apa dia? Iya, kalau menurut itu candala itu, Pak. Candala. Bagaimana seorang berpendidikan S1, S2, S3 besar di sebuah rumah orang atau saudaranya dibesarkan, diberikan makan, diberikan pendidikan segalanya. Setelah keluar dari sana, dia menjelek-jelekkan saudaranya, bapak angkatnya, omnya, memfitnah, menuduh, mencaci maki. Dia adalah candala. Candala. Karena candala itu dianggap orang yang tidak berpendidikan, tidak berprinsip, tidak berperilaku. Hidupnya hanya dari mencaci orang, menghina orang, memfitnah orang, dan mencari keuntungan Dari atas orang, penderitaan ya, orang. ya, betul. Jadi apa yang perlu saya sampaikan di sini, Bang, bahwa pertama, bahwa kasta bukanlah warisan. Bukanlah warisan Hindu. Warisan. Bukan. Bukan. Sama Di sekali. dalam Hindu itu dijelaskan. Warna itu adalah klasifikasi, diminta bahwa setiap manusia dia menekuni bidangnya masing-masing. Ya, profesi. Karena setiap orang bisa menjadi sudra. Iya. Gitu. Ketika di rumah saya tidak ada pembantu, tidak ada supir, tidak ada tukang kebun, saya harus mengerjakan pekerjaan itu semua. Ya saya sudra. Dalam dalam konteks itu. Tapi apakah itu hina? Tidak. Tidak. Itu pekerjaan. Apakah di sebuah kantor ketika kita menyiapkan minuman karena office boy tidak datang, terus kita jadi sudra? Kan tidak. Itu profesi. Iya. Apakah office boy itu rendah? Tidak Tidak. juga ya. Dia berfungsi. Jadi ada orang-orang yang menggunakan, memanfaatkan istilah-istilah itu untuk kepentingannya. untuk kepentingannya. Dan sesaat. Jadi satu orang bisa memiliki 4 karakter ini. Ya, makanya seperti Kobalen saya tanya tadi. Anda sebagai apa? Kalau tadi saya sebagai Waisa kan, karena pedagang. Saya sehari-harinya saya hanya Waisa. Bahkan mungkin saya dengan mengandalkan pikiran, ide dan sebagainya, saya mendapatkan nafkah dari situ. Saya golongan Waisa. Tapi ketika di rumah saya harus bersihkan kandang ayam saya Sudra. Saya sudra. Apakah saya hina karena sudra? Enggak. Dan Jadi ketika Anda mengkhotbahkan anak-anak Anda mengenai sifat-sifat asta berata, Anda menjadi brahmana. Luar biasa ya. Perlu kita ambil contoh bahwa kita tahu Karna. Karna di Mahabharata. Kakak tertua dari Pandawa 5. Kalau abang lihat karakter satrianya, Pandawa 5 ini nggak ada artinya. Dalam keadaan kehebatan, ketangkasan, ketampanan dengan Karna. Karena ini lahir sebagai putra Kunti pertama yang lahir dari kekuatan doa Dewa Surya. Dewa Matahari. Dewa Matahari. Dia lahir dari percobaan mantra itu. Gitu. Agar tidak menodai. Karena begitu dia hamil, dia kaget Kunti. Dia minta kepada Dewa Matahari. Agar tidak menodai kegadisanku. Yang mencemarkan kerajaanku. Aku minta anak ini lahir. Dari apa yang diberikan? Dia lahir dari telinga. Maka itu namanya Karna. Dia lahir sebagai putra mahkota. Tapi untuk menutupi rasa malu, dia dihanyutkan di sungai, ditemukan oleh kusir kuda. Dia besar sebagai sudra. Tukang angkat kotoran kuda, pembersih kandang, memandikan kuda.
Tapi karena di dalam perjalanannya memang karakter watak darahnya adalah satria, dia menjadi pendekar tanpa tanding. Oh, Satu-satunya di Mahabharata yang bisa mengalahkan Bhisma. itu karena. Karena yang bisa mengalahkan gurunya Bhisma, Iya. karena mereka satu guru. Hmm, Yang bisa mengalahkan Parasurama, guru terbesar mereka ini Parasurama. Parasurama. Ya. Pendekar kapak sakti namanya. Nah, ya. Parasu itu adalah kapak. Kapak. Gitu. Parasurama dianggap awatara Dewa Wisnu. Oh, Kalah dibikin Karna dalam sebuah pertandingan. padahal dia hidup karena diambil kusir kuda tadi digedein jadi sudra fungsinya, profesinya. Tapi sebenarnya dia pendekar. Dia hanya melihat orang itu nalurinya ada, dia latihan Oh, sendiri. luar biasa. Ketika di dalam sebuah sayembara, Ya. Kurawa hampir kalah, dia muncul. Ya, karena muncul. Mengangkat harga diri Kurawa, kemudian diberikan gelar Raja Ana. Oh, Diberikan satu wilayah, Satria. ya. Nah ketika dia dibuang, Ya, karena dia anak seorang kusir kuda nggak boleh belajar ya. tentang ilmu perang, itu dulu di India. Ya, Ilmu perang dia pergi. Akhirnya pada satu hari ketika mau ketemu dengan Parasurama tidak mau menerima murid kecuali seorang Karena? satria yang memiliki Sifat. pengetahuan Brahmana. Oh, Agar pengetahuan perangnya tidak disalahgunakan, dia belajar belajar menguasai keempat Weda. Dia ahli Weda, ahli catur Weda. Dia botak, dia pergi mengamba. Datang sebagai Brahmana. Karena itu dia dikutuk. Oh. Ketika Parasurama tidur di atas pahanya tidur, ada kalajengking yang mematuk dirinya. Dia takut berteriak, membangunkan gurunya, dia menahan sementara darah mengalir. Wois. Tersentak Parasurama bangun dan mengutuknya bahwa semua ilmu yang kuberikan akan sirna saat kau ingin menggunakannya karena kau mendapat ilmu itu dengan berbohong. Kau bukan Brahmana tapi kau seorang satria. Ya. Karena Sudra, Ya. karena Brahmana, Ya. karena mati sebagai seorang satria Ya. yang dihormati oleh semua dewa pada saat dia tumbang. Karena dia kalahnya dengan strategi perang yang culas, Ya. bukan gentleman. Ya. Gitu. Jadi banyak penulis Ramayana, Ya. Wiswamitra. Ya. Wiswamitra seorang tukang todong. Wiswamitra ini adalah seorang preman yang nongkrongnya di pinggir kali. Berarti Kalau ada orang datang, itu ditodong sama dia. Berarti candala itu ya? Sifatnya. Iya, dalam konteks itu. Candala. Ya. Setiap orang tuh jarinya dipotong, dikalungin sama dia. Akhirnya dia merenung, dia ketemu satu orang suci. Dia datang, disuruh tunggu di situ. Dia bersemedi sampai guru itu kembali. Ketika dia bersemedi, badannya ini sudah ditutupin sarang semut. Oh. Sarang semut. Maaf, tadi bukan Wiswamitra, Walmiki. Walmiki. Ya, jadi bukan Wiswamitra, Walmiki. Ditutupin sarang semut macam rayap. Mau dianggap mati tapi ada denyutnya. Walmiki artinya sarang semut. Oh, Walmiki artinya sarang semut. Jadi dia akhirnya meninggal sebagai seorang Brahmana suci yang melahirkan, yang menulis kisah Ramayana. Oh. Jadi kasta tidak ada. Tidak ada ya? Kasta itu adalah propaganda Inggris Pada waktu untuk penjajahan. melakukan Pemecah belahan. sehingga India satu sama lain terjadi konflik horizontal. Iya. Dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum kaum terpelajar Iya. agar hidup dari kelompok-kelompok lainnya. Maka dilakukan pembatasan. Kelompok ini nggak boleh belajar kitab suci. Kelompok ini nggak boleh sekolah. Nah, pertanyaannya yang paling menarik. Setelah ratusan tahun kan India udah ada di Indonesia, keturunan India. Iya. Terus Bro tadi menyebutkan bahwa di sana nggak ada kitab. Berarti terbawa culture. Ratusan tahun. Pada saat itu kitab itu tidak menyebar secara merata. Hari ini sudah ada. Oh, Hari ini sudah ada. sudah. Tapi Sudah disadari hari ini ya. Ini ribuan tahun yang lalu. Oh iya, oke. Tidak, Iya, tidak. iya. Tapi hari ini di Iya. Indonesia, Ah. hari ini di Indonesia
95% umat Hindu di rumahnya tidak ada caturweda. Loh, itu Yang ada itu adalah Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ini apa nih? Pesan-pesan ilahi, Ya, ringkasan cerita Mahabharata. ya, Terakhir itu peristiwa 18 hari kisah Mahabharata. ya. Pesannya Krishna kepada Arjuna ada 700 pesan. Itu yang ada sekarang? Itu diterangkum Dalam menjadi buku? sebuah buku. Namanya Kidung Suci Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Ya, Bhagawan Tuhan. Ya, ya, ya. Gita syair. Ya. Pesan Arjuna kepada pesan Dewa Krishna kepada Arjuna yang berjumlah 700 dijadikan ayat, 700 ayat, Iya. 700 sloka, dibikin 18 bab karena peristiwanya 18 hari, dijadikan pedoman hidup, way of life. Oke, tapi catur Weda dengan dia ini dalam hal kualitas. Kalau ini kan kitab suci kan? Kitab suci. Nah, ini pesan. Iya, ini dulu. pesan-pesan. Ini tips-tips ya, tips ya, hidup, way of life. Nah, mengapa sampai ratusan tahun ini kan sudah dipunyai oleh dia punya akses kan mencari catur Weda ini. Kenapa? Di Indonesia caturweda itu sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oh. Tapi tidak menyebar rata. Karena itu saya anggap orang-orang yang ngaku dia tokoh Hindu, ada di lembaga-lembaga Hindu. Iya. Saya hampir ada di semua lembaga dulu. Iya. Komentar saya itu, bahwa- itu tidak diperjuangkan. Oh. Saya nggak tahu kawan-kawan saya yang ada di DPR RI yang berasal dari Bali, orang-orang Hindu tidak memperjuangkan ini. Dan saya yakin negara menyiapkan anggarannya. Kalau untuk agama lain ada, untuk Hindu Pasti ada, pasti ada. Dan kenapa di Bali juga masih ada kasta? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada kasta. Jadi terbawa ya. Dan luar biasa ada oknum-oknum menganggap kasta itu adalah warisan. Iyalah, padahal bukan. Kalau bapaknya seorang Brahmana, anaknya Brahmana walaupun dia petani. Anaknya Brahmana walaupun dia pemabuk. Cendala harus ada. Sementara ada orang-orang golongan sudra yang merubah hidupnya, belajar, berpendidikan, Meningkat. pengetahuan agamanya tinggi, kadang-kadang tidak dianggap dia sebagai Brahmana. Dianggap tetap oh dia Brahmana dari golongan ini. Enggak ada. Baik. Itu sama juga dengan melawan kodrat Tuhan. Iya dong, iya dong, iya dong. Hindu itu kan artinya hin dan du, Bang. Iya. Hin itu himsa, Ya. kejahatan, kezaliman, penyiksaan. Du itu menjauhi. Hindu itu ajaran yang menjauhi penyiksaan. Iya, iya. Menjauhi menyakiti orang. Disebut ahimsa dharma. Kebenaran dengan penuh cinta kasih. Nggak mungkin ada pengklasifikasi. Iya, nggak mungkin. Karena itulah saya pada kesempatan ini minta kepada semua orang, khususnya umat Hindu yang menonton video kita, bincang-bincang kita ini untuk mengetahui bahwa Anda tidak punya hak untuk merendahkan, apalagi mengklasifikasi si A jadi ini, si B jadi ini. Karena Anda di dalam watak, karakter, perilaku belum tentu seperti yang Anda pikirkan. Iya, iya. Iya kan? Iya, betul. Konsep menjadi Brahmana ini satu aja. Apakah dia bisa melakukan Trikaya Parisuda? Trikaya Parisuda. Tri. Apa itu? Trikaya Parisuda, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Perbuatan. Oh. Sebenarnya persyaratan orang Trikaya yang ada di sebuah majelis agama adalah semua harus kaum Brahmana ini. Oh. Karena mereka harus melakukan pembinaan. Iya, iya. Iya Contoh, tauladan. Toladan, Iya, iya. contoh, berperilaku. Berpikir. Berpikir yang Bertindak. baik, berbicara, Iya, bertindak. berbicara, iya, iya. Bukan masuk di lembaga-lembaga itu untuk hidup, bahkan berpolitik. Untuk hidup mencari duit. Mencari duit. Berpolitik untuk mengelola kekuasaan. Waduh. Berapa banyak orang oknum-oknum yang ada di lembaga agama, kerjanya fitnah orang, menghina orang, melakukan propaganda, menipu umatnya untuk mencari makan. Ini oknum ada. Iya, iya, Ada, iya. ada. Saya menemukan, Iya, iya. walaupun saya tidak sebut nama, tapi Iya, ada. iya, adalah. Sehingga saya paling tidak suka orang menyebut saya guru, walaupun saya punya ribuan murid. Kenapa? Karena perilaku saya mungkin suatu hari salah. Saya dari gaya bicara saya aja seperti tukang parkir. Enggak lah. Gitu. Anda Brahmana. Dari pencerahan Anda itu Anda Tapi Brahmana, saya Pak. tidak pernah bisa mengekspresikan bahwa saya seorang Brahmana. Enggak, karena Anda rendah hati.
Ya. Karena Brahmana itu dari ucapan aja udah ketahuan. Iya, Berisi, Iya. berdasar, Iya. dan menyejukkan. Iya. Gitu. Iya. Nah karena itulah harapan kita bahwa pemimpin sebuah negara akan menjadi negarawan jika dia tidak mengklasifikasikan temannya, bawahannya, pengikutnya, kadernya, orang-orang pendukungnya. Kalau dia masuk mengambil konsep kasta yang diluncurkan oleh Inggris di dalam memecah belah, maka kepemimpinannya akan ternodai. Karakter kenegarawannya tercela. Karena bagi seorang negarawan, semua rakyatnya adalah rakyatnya, keluarganya, anaknya. Gitu. Banyak hari ini pemimpin-pemimpin yang mengaku dirinya pemimpin, kaya raya, memiliki jabatan tinggi dan segalanya, tapi melakukan pengelompokan-pengelompokan. Oh dia orangku, dia golonganku, oh ini orang Hindu, oh ini orang Kristen. Ada. Orang itu tidak sukses dalam kepemimpinannya. Dan orang itu tidak bisa naik menjadi negarawan. Dan itu sulit sekali. Hari ini saya melihat bahwa orang yang bisa merangkul semua golongan masyarakat dan menganggap mereka adalah rakyatku ada pada Jokowi. Itu diucapkan bahwa kalian semua adalah temanku. Yang mengucapkan Wasudewa Kutumbakam dalam bahasa Indonesia bahwa kalian semua walaupun lawan satu hari adalah rakyatku, temanku. Mari kita bersatu adalah Prabowo Subianto di dalam beberapa kali pidatonya. Wasudewa Kutumbakam itu bukan sebuah bahasa sakral, itu bahasa Sanskerta yang bikin kita bersatu, kita berkeluarga, kita bersahabat, jangan pecah belah. Gitu Bu. Itu sudah kita bahas di Astabrata kemarin ya. Hubungan sifat dari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ada kemiripan mereka karena Astabrata yang di bagian alam atas dan Astabrata bagian bawah ya. Nah kembali dulu sedikit dengan Bali. Kenapa di Bali itu, kalau tadi kan Hindu yang sudah ratusan tahun datang ke sini, Indonesia, orang India, terbawa culture itu. Tapi seperti Anda jelaskan, nggak semua lah. Pasti orang-orang kayak Kobalen juga pasti ada 1-2 kan. Yang mencoba mensosialisasikan, bahkan membagi kali ya, Weda, catur Weda itu kan. Tapi kenapa di Bali masih kental juga dalam praktek masyarakat seperti Anda bilang? Di Bali itu kalau kita lihat banyak Brahmana-Brahmana yang mereka muncul atau mereka dianggap rohaniawan, orang suci yang muncul tidak dari kaum Brahmana. Padahal sebenarnya Brahmana itu tidak perlu harus dari golongan Brahmana. Dia bisa muncul dari mana aja. Dari yang lain-lain. Dari profesi manapun bisa. Dari Sudra anaknya bisa. Gitu. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Anak seorang Brahmana. Bisa jadi tukang parkir. Jadi budaya itu masih ada di kelompok kecil masyarakat di Bali. Tapi dari bawah, saya melihat hari ini apresiasi luar biasa. Di Bali sudah muncul, ada tentara yang di dalam setelah pensiun, dia mensucikan dirinya, minta diksha atau inisiasi menjadi pendeta, menjadi rohaniawan. Asal usulnya satria kan? Betul. Ada beberapa teman saya dari kepolisian. Tapi fungsinya jadi Brahmana sekarang. Brahmana. Karena mencerahkan masyarakat. Dia belajar, dia kontrol makanannya, dia kontrol pikirannya, dia kontrol pembicaraannya. Kalau ngomong dengan senyum, total berubah ini. Padahal latar belakangnya satria. Ada dia anak seorang Waisya, bapaknya Waisya, tapi sekolahnya bagus, sekolah agamanya pintar, dia cum laude, membaca kitab bagus, dia ke desa-desa memberi pencerahan. Dia Brahmana. Ada, maaf cakap ini. Pastilah. Maaf cakap, bapaknya tukang parkir, mungkin ibunya pedagang atau pembantu rumah tangga, anak seorang sudra. Anak ini brilian. Dia belajar menguasai agama, dia memberi pencerahan kepada anak-anak desa. Dia jadi Brahmana. Dia Brahmana. Padahal keturunan dari Sudra. Anak seorang tukang bakso.
hari ini menempuh pendidikan di Unhan, yang kemarin kita lihat di videonya Pak Prabowo, anak tukang bakso ini, dia kan Waisyah, Iya. ya, Iya, iya. anaknya Brahmana. Satria, Satria. Iya. Gitu. Dephan. kalau nanti anak itu mencurahkan pengetahuannya, Brahmana dia. Brahmana. Jadi Brahmana itu bukan saja orang yang memberikan pencerahan agama, Tapi tapi orang yang membagikan pengetahuannya untuk merubah kehidupan orang lain masyarakat. menjadi lebih baik. ya. Seorang guru itu semua Brahmana. Iya. Karena dia banyak orang berubah. Iya. Karena dia muridnya jadi pintar. Iya. Karena seorang guru itu ada muridnya yang jadi satria, ada jadi Waisyah. Iya. Dosen-dosen abang, guru abang bangga. Iya. Dia menempuh abang. Abang juga membagikan pengetahuan abang. Iya. Saat abang memberikan penjelasan bagaimana menjadi orang kaya dengan berusaha, transferring of this knowledge, abang Brahmana. Tapi ketika abang turun melakukan pekerjaan itu mendapat keuntungan, you are Waisyah. Iya. Gitu. Iya. Jadi ini banyak disalahartikan. Iya. Dia nggak memahami. Tidak memahami konsepnya. Iya, betul. Ada istilah di India dan di beberapa daerah di Indonesia disebut blind follower. Blind follower. Blind, buta. Blind follower. Pengikut buta. Pengikut buta, ya. Apa kata di atas, itulah ke bawah. Simple bang. Pemuja ketika itu. kita bilang Om Swastiastu di sini, kalau ada orang tanya kenapa di sini, kau nggak di sini. Kenapa kita ketika dengan raja sungkemnya begini, ditanya maknanya nggak tahu. Tapi itu dilakukan dengan penuh bakti, penuh kesadaran, tapi dia tidak mengetahui artinya. Itu yang disebut pengikut buta. Turun-temurun. Iya. Anggap itu baik. Iya. Ditiru aja. Gitu. Seperti jadi ini yang harus menjadi sebuah perhatian yang luar biasa bagi masyarakat. Tuhan menciptakan kita sama. Kita semua bersaudara. Tidak baiklah kita yang menentukan dia sebagai ini, dia sebagai ini, dia sebagai ini, karena kita bisa menjadi semuanya. Baik, ada satu lagi yang menarik. Ada teman saya mengatakan bahwa Hindu, ajaran Hindu dan prinsip-prinsipnya yang diterapkan di masyarakat India beda dengan prinsip-prinsip Hindu yang diterapkan di Bali. Apa perbedaannya? Sebenarnya prinsipnya sama. Sama. Perbedaannya hanya Bali ini kan punya keunikan. Punya budaya yang tua, budaya Indonesia, budaya sebelum Jawa. Hindunya masuk ya? Sebelum Hindunya masuk. Nah, Bali itu satu pulau, satu suku yang menjaga budaya Nusantara dengan segenap jiwa raganya. Hindu ritualnya berbeda. Kalau di rumah ibadah, kita lihat di pura, ada Padmasana, tidak ada patung-patung. Lambangnya tempat duduk Vishnu atau Trimurti. Kalau di India dilambangkan dengan patung-patung. Gitu. Jadi budayanya yang beda, tapi prinsip dan kitab sumbernya dari Hindu. Ribuan tahun lalu, 3.000 tahun lalu. Mantra-mantranya semua Sanskerta. Sanskerta asalnya dari India. Tapi kita harus bangga bahwa budaya Jawa, budaya Indonesia, budaya Nusantara dari zaman kerajaan Hindu itu sekarang itu tinggal dan menetap, dipertahankan dengan segenap jiwa raga oleh saudara-saudara kita di Bali. Kita ke Bali itu kan luar biasa. Kita masuk kamar mandi, kita bisa lihat dupa, ada sajenan kecil gitu. Itu kan dia menghormati alam. Dia menghormati alam, membuat orang sejuk, membuat damai. Gitu. Jadi ini sebuah perbedaan, tapi pada prinsipnya kita sama. Iya, karena begini ya, masyarakat umum di Indonesia, katakanlah saya orang Medan, orangnya agak keras dari Tarutung, dari Bali, selalu menganggap Bali itu adalah ya Pulau Dewata. Artinya santai aja di sana. Tinggal barang kadang-kadang dikembalikan, jadi nggak ada kekhawatiran. Nah itu kan nilai-nilai Hindu kan sebenarnya kan. Tapi dijahit dengan budaya Nusantara yang ada kan. Persaudaraan sangat tinggi. Mereka mencintai alam. Melindungi pohon-pohon. Agar pohon-pohon tidak ditebang. Mereka bungkus pakai kain. Yang hitam dengan putih itu hitam putih itu. Namanya Rua Beneda. Itu positif negatif. Dengan konsep itu dia bungkus itu. Orang langsung anggap ini suci. Padahal melindungi pohon itu. Bukan pohon yang disembah.
Iya, iya. Iya dong. Iya. bukan pohon yang disembah. Iya, iya. Ada lagi kebingungan di umat kami. Nggak, sebentar. Yang hitam putih itu di India juga ada? Hindu? Enggak. Oh, nggak ada ya? Di sini itulah saya bilang Itulah budaya, ya. Itulah budaya. Itulah budaya. Ada lagi kebingungan, termasuk mungkin kalian. Ini Hindu ini dahsyat sekali. Tuhannya banyak kali. Iya kan? Kalau masuk satu kuil itu ada dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Orang bingung, Bang. Sehingga kadang-kadang terjadi ketika orang tua tidak bisa menjelaskan. Ini mungkin meleset sedikit. Ketika tidak bisa menjelaskan filsafatnya, itu menjadi sebuah agama yang menyembah berhala. Sehingga mereka berpikir ini patung Dewa Shiva, patung Wisnu, patung Brahma, ada Krishna, ada Ganesha. Jadi apa yang terjadi karena anaknya tidak paham, mereka sama-sama beribadah, datang ke tempat ibadah, taruh sendal bareng-bareng, begitu pergi beribadah ini mencar ini. Karena mereka tidak tahu bahwa konsep Hindu adalah percaya kepada satu Tuhan. Ya, ya. Karena ini dia tidak tahu, tidak diberitahu, kitabnya tidak ada, Iya, atau itu kitabnya tadi. belum ada, mereka nggak tahu. Iya, iya. Ada sebuah kalimat Eka Sat Wipra Bahuda Wadanti. Tuhan itu satu, para orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Iya, iya, iya. Abang Iya, iya. untuk saya sebagai apa? Sebagai teman, sahabat. Oke. Kepada mereka, Sahabat juga. untuk istri abang, Teman hidup. suami. Untuk anak abang, Teman demokrasi, teman berbicara, teman berdiskusi. Semua teman. ketika abang bawa mobil, Saya ya supir. supir, Ketika abang kepingin nanam pohon atau sedang menyangkul, sudra, ya supir, ya di bawah, pokoknya bawah. Fungsi. ketika abang memberikan ajaran, Brahma. abang guru. Guru, ya, ya. Pertanyaan saya, berapa abang? 4. Berapa panangian? Iya, 4. Fungsinya, Empat. Profesinya begitu 4. banyak. Iya. Pertanyaan saya kembali, berapa panangian? 1. Eka Sat Wipra Bahuda Wadanti. Begitulah penjelasan luar Itulah. biasa nih. Ada Tuhan ini, ada Ganesha, Banyak. ada Wisnu, Fungsinya, ada ini, fungsinya ada ini, yang ada banyak. ini. Iya. Ketika berfungsi dia memiliki wujud lain. Iya, iya. Ketika abang memberikan pengajaran tentang bagaimana menjadi pembisnis real estate, Iya. abang pakai jas, pakai dasi. Brahma. Kan nggak mungkin abang ketika nyangkol pakai jas, pakai dasi. Otomatis pakaiannya pun berbeda. Iya, iya. Orang yang mengagumi profesi abang ya, betul. sebagai ahli pertanian, dia Iya. akan melukiskan abang dengan baju kaos, kaki berlumpur, Iya. cangkol di pinggang, Iya, di bahu. iya. Ketika orang mengagumi abang, memberikan pencerahan menjadi ahli real estate, dia bayangkan abang berjas berdasi. Iya. Begitu ditanya, how many panangian? One. Only one. Banyak fungsinya. Bapak saya bagi saya ayah, bagi ibu saya suami, bagi bosnya dia anak buah. Iya. Iya kan? Iya, betul. Bagi cucunya dia kakek, ketika dia bawa mobil dia supir, Iya. ketika dia berantem dia preman, ketika jaga parkir dia tukang parkir. Nah penjelasan ini menjadi sederhana, tidak dikuasai karena tadi Iya. ada gap kepemilikan kitab suci terhadap umat. Iya, betul, saya kira. Saya yakin negara kita Pembatasan. sudah menyediakan. Ini ada oknum-oknum orang-orang tertentu yang tidak perjuangkan ini. Ya, jadi kultur yang tidak baik itu dibawa ke sini. Supaya Ya, ini- dia mendapat posisi untuk mendapat keuntungan dari posisi itu kan. Saya khawatirnya justru itu diperjualbelikan. Oh. Ya mana tahu anggarannya ada, kenapa barangnya nggak ada? Ya kita lihat pemerintah menyediakan semuanya. Ketika Iya. sebuah agama diakui, ada dirjennya, ada bimasnya, disetujui, nggak mungkin negara tidak menyiapkan. Saya yakin itu. Iya. Menyiapkan. Nah, siapa pejuangnya untuk memperjuangkan itu? Kobalen. Sobat saya Kobalen Insya Allah. harus jadi parlemen satu saat. Amin. Untuk memperjuangkan, kenapa? Di balik atau di belakang Pak Kobalen sekarang banyak sekali yang dengar waktu dari Jaya Suprana Show. Apa yang benar yang dikatakan Pak Kobalen itu pengen kami rasakan, tapi belum jadi. Karena pejuang mereka belum ada.
Saya yakin kekuatan Astabrata, karakter Astabrata tersaring masuk ke dalam diri Prabowo. Dan kita harap negarawan yang melahirkan sebuah kesenian baru di Indonesia bernama Gemoy. mampu membawa Indonesia menuju Indonesia emas. Karena memang konsepnya beliau ada. Apalagi kalau kita lihat Mahap, dari ketiga calon ini beliau punya konsep melakukan sebuah investasi besar-besaran dengan anggaran 400 T sekian itu terhadap investasi terhadap SDM yang tidak pernah ada di dalam negeri ini. Dalam negeri ini sudah ada 72 negara yang melakukan pemberian makanan gratis di dunia. Mungkin kita ke 70, ada 72 atau 76 negara yang memberikan itu. Nah, ini menjadi obsesi beliau. Dan dengan penuh strategi dan beliau yakin ini mencapai target. Demikian, Bung. Nah, kemudian ada yang menarik lagi. Waktu G20 dulu di India ya, pelaksananya kan India. Dan dalam konteks kemarin, Jawahirlal Nehru kan memberikan rumahnya untuk perjuangan, dia Mahatma Gandhi. Nah, Pak Modi menunjukkan kepada setiap kepemimpin bagaimana Mahatma Gandhi ya, gambarnya di situ. Semua ditunjukkan, semua yang datang. Sebenarnya apa simbol Mahatma Gandhi dalam perjuangan? Pertanyaan yang sangat bagus karena pertanyaannya berhubungan dengan kasta. Mahatma Gandhi adalah satu-satunya tokoh yang mengorbankan segalanya untuk menghapus kasta dan dia tidak setuju dengan adanya kasta. Disitulah dan simbolnya. dia pertahankan warna yang ada dalam kitab suci, jalankan itu karena itu baik. Job description. Tapi dia anti pada kasta karena itu dia menentang penjajahan Inggris dengan tidak menyakiti. Ditunjukkan Maryam dia senyum. Itu dan kemudian dia menjadi Mahatma Gandhi. Apa itu? Mahatma itu kan roh yang tercerahkan. Roh yang tercerahkan. Iya, Mahatma, Maha Atma. Atma itu roh, Maha ini yang luar biasa. Roh luar biasa yang tercerahkan. Ini kan julukan. Jadi Gandhi itu adalah mungkin fam dia family fam dia. Seperti itu. Jadi dan hari ini menjadi tokoh dunia. Tokoh dunia Nelson Mandela. Soekarno ini kan nggak bisa dilupakan sebagai legendaris. Pengaruhnya ada kan proklamator. Siapa begitu bicara proklamator mungkin ada banyak yang mendampingi beliau tapi langsung muncul Soekarno. Begitu bicara Afrika langsung muncul Mandela. Kalau bicara India bapak demokrasi India Gandhi. Gandhi. Jadi itu memang harus menjadi kebanggaan kepada siapapun yang memimpin India untuk menunjukkan kepada teman-teman dunia. Karena beliau berdiri di atas kaki sendiri, mencintai produk sendiri, menjaga. Kapan wanita berjalan pada malam hari dengan aman, maka itulah saat India demokrasi, aman dan merdeka. Kalimat-kalimat dia. Jadi nggak ada yang menyamai dia. Dia dengan pakaiannya yang sangat sederhana kan? Dia tenun sendiri. Hanya kain Dia tenun sendiri. Dia tidak mau pakaian dari penjajah. Dia tenun sendiri. Jadi dia jadi simbol perjuangan umat manusia ya terhadap ketidakmerdekaan ya. Jadi dia simbol. Dia berjibaku ikut dalam perjuangan pembebasan budak di Afrika. Dia seorang pengacara unggul. Dia sekolah, dia pergi di sana, pendidikannya hukum, dia ahli hukum, dia tinggalkan semuanya. Dia hanya pakai rohaniawan. Brahmana. 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 Ini kan dikaitkan dengan kalimat nih, Brahma, dewa pencipta. Dianggap Brahmana orang-orang yang menguasai filsafat pengetahuan kedewataan, ketuhanan. Padahal semua pengetahuan yang baik adalah sama dengan kita memberikan wejangan ketuhanan. Karena India dengan Indonesia juga dimasukkan dalam Big Five. Negara yang paling besar dalam 20, kalau Indonesia kan sekitar 25 sampai 26. Dalam sampai 2045 sampai 2050 ini akan memimpin dunia.
Jadi pusat pertumbuhan dunia nanti akan ada di mana pemainnya adalah India dan Indonesia, 2 dari 5. Wah, luar biasa itu. India, Cina, Indonesia itu. Ya, India, Cina, Indonesia, ya. Dan sekarang India sudah di leading nomor 1 jumlah penduduknya, bukan Cina lagi. Oh, Itu terjadi Mei tahun ini. Iya. Pada saat itu saya di India oh. sudah melewati Jadi the biggest country sekarang India ya? India. Nomor 2 Cina. Ya, nomor 3 kita. Waduh. Kita sama dengan Eropa, 26 negara. Jadi mungkin apa namanya ilmu Astabrata ini juga mungkin akan masuk ke kalau ke Indonesia kan kita lihat seluruh dunia kan udah memahami itu ya. Mungkin ya pemimpin-pemimpin dunia yang akan datang juga akan belajar dari sana, Pak. Ya, ketika dia menjadi negara besar, iya. Karena orang selalu akan mencari sejarah. Yes. Sejarah masa lalu, kejayaan-kejayaan masa lalu. Ketika dia galau terhadap masa kini, dia akan mencari leluhurnya, Pak. Yes. Nah, ini yang kita bicarakan hari ini kan. Iya. Jadi di Indonesia, Anda bilang tadi dari 8 presiden, baru 3 kan? Iya. Pak Harto, Pak Jokowi, Iya. the next Pak Prabowo. Kan? Akan lahir lagi nanti, Dan saya yakin Pak Soekarno tahu Astabrata. tahu. Saya yakin. Oh iya. Beliau kan pembaca ya, Iya. pembaca, pengagum sejarah Iya. dan mengagumi raja-raja Hindu dulu. Iya. Dan apalagi beliau ada darah Hindunya kan, Oh. ya kan. Ibu Mega kan ada campuran darah Hindunya, gitu. Ya, memang Anda sangat sibuk sekali nih. Iya. Jadi terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan saudara-saudara, masih akan ada lagi nanti cerita yang lebih dahsyat dari sini. Karena beliau ini banyak di dalam buku-buku ya, tulisan-tulisan itu ada di dalam kepalanya. Cuman karena sebentar ke sana, sebentar ke Rokan Hulu, sebentar ke ini Sulawesi jam 5 pagi. Terima kasih ya Bung ya.